Oke, selamat datang di podcast MPM Insider. Bener banget. Podcast yang akan mengupas tuntas segala hal tentang asuransi, yang paling dasar sampai tren industri terkini ya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, seorang pemimpin di industri asuransi nih, yang akan berbagi wawasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Bersama kita hari ini sudah ada Deputi CEO dari MPM Insurance, Bapak Wayan Pariama. Selamat siang, selamat datang Pak Wayan. Halo, selamat siang. Apa kabar hari ini? Terima kasih, selamat siang. Saya baik. Lagi sibuk banget. Ya. Tiba-tiba kita todong nih. Minta waktunya ya Pak, Ya, buat siap. nanya-nanya seputar asuransi nih. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang relevan dan updated juga. Oke. Ya. Pokoknya ini Pak Wayan santai aja, kita kayak ngobrol ya. Oh, Anggap kita teman. Siap. Pak Wayan tuh kurang lebih udah 20 tahun bergelut di industri asuransi. sejak lulus kuliah 95, 30 tahun. Oh ya. 30 tahun. Apa sih Pak yang bikin Pak Wayan tuh betah banget di industri asuransi? Mungkin kalau dari sisi karir, awal kerja ya karena kecebur di industri dan perusahaan asuransi. Oke. Ya karena perusahaan yang pertama menerima surat lamaran saya tahun itu yang masih pakai surat gitu kan, cari-cari di koran. Iya. Perusahaan asuransi. Oke. Akhirnya saya join dengan perusahaan tersebut 8,5 tahun and then another company 22 tahun and then sekarang dengan MPM Insurance. Oke. Nah, sebagai orang yang sudah berkarir 20 tahun ya Pak di dunia asuransi. 30 tahun di dunia asuransi, sorry. 30 tahun lebih. Apa sih yang membuat Pak Wayan nih? Pak Wayan kan pasti punya aset kendaraan segala macam ya. Semuanya pasti diasuransikan. Iya. Benar? Iya. Ya. Apa nih menurut seorang Pak Wayan Pariama tuh faktor utama yang harus diperhatikan untuk memilih polis asuransi kendaraan? Oke. Nah jadi pertama saya mau jelasin tentang proteksi yang ada untuk di asuransi kendaraan. Nah jadi di Indonesia asuransi kendaraan ini mulai marak ya pada saat pembiayaan atas pembelian mobil itu mulai maju gitu. Mungkin di early 90. Nah, jadi ada perusahaan, jadi finance company ya merupakan consumer loan, kemudian memulai memberikan fasilitas finance. Kemudian perusahaan finance-nya itu memerlukan kalau ini mobilnya kenapa-kenapa, cicilannya bisa masalah dong. Nah, akhirnya di situ. Nah, jadi pertama proteksi yang tersedia saat ini itu didrive oleh perusahaan finance company, and then banks. Ya. Nah, kemudian pada saat masyarakat sudah mulai aware dengan proteksi yang disediakan oleh asuransi, akhirnya mereka pun membeli secara volunteer. Nah, jadi bisa dibilang sekarang mungkin untuk polis-polis baru asuransi, mungkin 60% sampai 70% itu didrive karena ada pembiayaan. Oke. Nah, jadi akhirnya it's happen ya kita punya asuransi mobil, udah dibeliin sama finance company-nya. Oke. Atau di sini disebutnya leasing lah gitu. Oke. Nah, jadi perusahaan leasing itu yang mempunyai cara menseleksi perusahaan mana yang akan mereka pilih. Oke. Nah, untuk kita yang retail, yang voluntarily kita beli, itu ada beberapa channel juga bisa membeli asuransi ini. Umumnya adalah kalau memang perusahaan itu punya exposure-nya, mungkin ada iklannya, mensponsori suatu event, ada nomor teleponnya, nah di situ menghubungi dan ya bisa minta penawaran dari perusahaan asuransi tersebut. Di channel yang lain bisa jadi kita ditawari oleh agen, yang mana agen itu bisa dari teman kantor, relasi, kemudian bisa juga dari tetangga,
atau saudara kita gitu loh. Nah, banyak juga agen yang ya bisa menawarkan ini kalau kita membeli mobil. Jadi kan mobil itu ada yang mobil baru, mobil bekas. Oke. Nah, kalau di mobil baru biasanya kalau udah melalui financing, udah pasti finance yang milih. Kalau beli cash, nah, salah satu ya sales dealernya mungkin akan menawarkan kita punya pilihan ini, sayang Pak mobil baru nggak diproteksi kalau kenapa-kenapa gitu. Nah itu bisa, nah itu lewat agen. Ada juga melewati broker. Jadi broker itu secara regulasi mereka itu adalah konsultan dari si nasabah yang sama juga menyediakan pilihan berasuransi. Nah, jadi kalau kita mau memilih biasanya dengan kondisi masyarakat kita sekarang ini, reliance kepada yang nawarin itu. Oke. Kenapa saya ditawarin ini? Nah, jadi agen akan menjelaskan, broker akan menjelaskan. Tapi yang pasti adalah apa yang dipasarkan tersebut biasanya itu kan si broker sama agennya itu juga mempunyai confidence bahwa asuransi ini akan memang mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kejadian tabrakan paling enggak agennya ada, ya udah agennya saya telepon. Oke. Broker ada, brokernya saya telepon. Oke. Kalau sampai nggak bisa dihubungin, ada call centernya. Oke. Nah mungkin itu. Nah, mungkin hal lain adalah biasa ditanyakan oleh agen adalah atau perusahaan apa namanya yang akan membeli polis asuransi, bengkelnya di mana? Terus bisa cover di area dekat rumah saya nggak? Gitu. Kerja sama bengkel gitu ya? Ya, kalau saya kan ya Jakarta luas sekali gitu. Saya tinggalnya di mana gitu ya. Ada nggak bengkel mana yang paling dekat? Nah, jadi itu bisa jadi juga salah satu faktor yang menentukan customer itu atau perusahaan yang mau beli polis ini memutuskan pilih asuransi A atau B. Gitu. Oke. Berarti tadi faktor utamanya tuh ada memang driven by financial company ya atau leasing sama ya partnership sih ya make sense karena ya siapa sih yang mau kalau misalnya lagi ada apa-apa susah misalnya ternyata kita tinggal di Jakarta Barat bengkelnya ternyata di Jakarta Timur kan lumayan ngeselin ya Pak. Iya. Oke. Nah Tapi apa namanya Pak Wayan udah seberapa aware sih sekarang tuh orang Indonesia tentang asuransi? Kan kalau kata Pak Wayan itu dari awal 90-an. Kalau sekarang tuh udah mulai makin banyak atau orang masih nggak peduli asuransi gitu? Oke. Kebutuhan atau awareness tentang asuransi itu align dengan tingkat kemakmuran masyarakat sih. Jadi ya pada saat sudah mempunyai uang lebih kan akhirnya mereka beli properties lah. Nah propertiesnya ini subject to risk exposure kan. Ya, jadi ya rumah bisa kebakaran, mobil bisa ditabrak gitu. Walaupun kita udah hati-hati banget gitu. Nah jadi konsep untuk berasuransi ini merupakan sebenarnya protection dari barang yang dia beli yang pada umumnya mereka menjadi langsung aware. Mungkin yang gampangnya sendiri, yang paling gampang untuk proteksi ini misalnya adalah pada saat kita beli ya handphone aja. Ya. Ada nggak telepon yang kita pakai atau teman-teman pakai yang nggak ada ininya? Casingnya gitu. casing ekstra. Oh ada. Kita ada. Nah, oke. Kan hampir nggak ada gitu. Jadi semuanya itu terlindungi sebenarnya. Ya, untuk yang kalau telepon kan untuk impact yang ini, yang ringan lah gitu loh. Nah sampai ada yang membuat casing yang begitu kuatnya, sampai katanya dijatuhin dari 3 meter pun masih oke gitu. Nah itu mereka udah aware. Nah kalau kita hitung harga proteksi ini, casingnya handphone dengan handphonenya itu berapa persennya? Kita bisa hitung. Ada yang harga ya 50.000, 150.000, bahkan ada yang 400.000 juga. Iya. Untuk handphone yang harga mau berapa? 5 juta, 10 juta, 20 juta. So it is a percentage yang secara nilai itu lebih dari 2%, 3%. Nah sekarang kita beli mobil 200 juta. Preminya berapa? 2%-an juga.
Masa kita nggak beli gitu loh? Iya, to bring a peace of mind gitu loh. Iya. Cuman kadang Biar tenang gitu kan. iya, kalau kita ngelihat negara tetangga kita gitu ya Pak, ya Singapura gitu, mereka tuh sampai diwajibkan ya Pak untuk memiliki asuransi gitu. Iya. Which menurut saya itu bagus, one thing. Tapi di sisi lain, kadang tuh gimana ya? Saya nggak mau bilang asuransi itu memberatkan, enggak. Asuransi itu bagus. Tapi kenapa di kita nggak bisa seperti itu? Oke, nah ini is another context of insurance ya. Iya. Sampai dibikin compulsory. Jadi gini, saya sedikit ngomongin sejarahnya sedikit ya. Karena kalau nggak diomongin sejarahnya nggak relate. Menarik. Jadi ya puluhan tahun yang lalu pada saat mobil mulai menjadi sarana transportasi, ya. Kemudian akhirnya jalanan yang dulunya dipenuhi oleh kereta, sekarang apa yang ada kudanya, sekarang jadi nggak ada, akan jadi bermesin, dan itu lebih cepat daripada jalannya kuda, ya. Dan akhirnya mencelakakan orang. Nah, jadi orang yang celaka ini kan dia perlu berobat. Kalau sampai yang meninggal, ya gimana keluarganya. Nah, jadi akhirnya pemerintah di Inggris itu sampai mewajibkan kalau Anda punya mobil harusnya Anda punya uang, punya tanggung jawab, sampai ada Road Traffic Act gitu. Kalau di kita undang-undang lalu lintas, ya. Nah, itu mewajibkan setiap orang yang mencelakakan orang lain menggunakan kendaraannya harus bertanggung jawab. Nah, kemudian adalah suatu kecelakaan di mana gara-gara mobil melintasi rel kereta yang sudah ditutup, ternyata dia nyerobot, kemudian kereta lewat, keretanya terguling, yang meninggal ratusan. Nah, terus kan masih berobat semua, siapa yang nanggung? Yang punya mobil nggak punya uang. Akhirnya dibuatlah compulsory insurance, mobil harus punya asuransi, dan produk asuransinya itu harus membayar semua kerugian sepanjang diputuskan oleh pengadilan. Jadi limitnya berapa? Kalau yang meninggal misalnya 100 gitu, ya 100 kali putusan pengadilan. Jadi berpuluh-puluh miliar gitu. Oke. Nah, sehingga limit of liability itu bisa begitu tingginya. Ya, which is itu bisa jadi tidak sebanding dengan mobil yang dia kendarai gitu. Nah, jadi hanya di negara Commonwealth, ya Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, third party liability itu compulsory dan tidak boleh dilimitin atasnya. Oke. Ya. Jadi emang limited. Iya, karena kalau membunuh, misalnya sampai membuat pemain bola meninggal, yang gajinya dia bisa jadi ya miliaran per minggu, ya bayar. Nah, di Amerika beda lagi, setiap state mempunyai regulasi masing-masing dan dibatasi. Ada ininya, ada minimum requirement-nya. Rata-rata di sekitar 2,5 miliar. Di Eropa pun mirip-mirip, 2,5 miliar harus punya asuransi senilai segitu. Nah, di Jepang itu 4 miliar. Nah, di kita punya jasara harja. 50 juta limitnya. Jadi kalau kita, ya mudah-mudahan nggak kejadian. Jangan amit-amit. Yang meninggal itu dapat 50 juta dari jasara harja, dan kita, setiap orang dari kita sudah membayar iurannya, namanya iuran, nggak disebut premi di situ, yang ada di STNK. Pajak tuh ya. Nah, itu namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Nah, jadi kita punya juga, tapi 50 juta. Ya, compare to negara lain yang miliaran gitu. Agak jauh ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang di Indonesia diwajibkan asuransi, bukan literally asuransi yang
swasta kali ya. Kan rasa. Jadi kalau misalnya kita perpanjang pajak, ya itu ada juga dari jasa raja. Oke, menarik banget. Tadi Pak Wayan sempat ngebahas tentang third party liability. Since yang saya tahu Pak Wayan adalah salah satu anggota AUI juga. Oh ya. Ya, benar ya Pak. Ya. Tahun lalu kan kita sering dapat berita mengenai keseriusan pemerintah mengenai third party liability. Benar ya? Ya. Nah, menurut Pak Wayan nih, mungkin ada di sini penonton yang belum aware sama third party liability. Seberapa penting sih Pak perlindungan TPL itu buat masyarakat gitu ya, selain pemilik mobil misalnya gitu. Ya. Oke, jadi ya faktanya kebanyakan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu adalah usia produktif. Nah, jadi usia produktif itu ya seperti kita yang masih bisa kerja gitu. Dan karena transportasi di Indonesia mungkin kalau ya kita aware, hanya di Indonesia mungkin yang motornya banyak banget. Iya. Ya kan dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya mungkin kalau di Vietnam cukup banyak juga. Nah, jadi kecelakaan itu umumnya fatal. Ya, makanya sampai ya even kewajiban harus pakai helm, kemudian pelanggaran juga banyak, kemudian seat belt ya banyak juga yang masih melanggar. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah korban ini dapat kompensasi yang cukup nggak untuk membiayai keluarganya. Oke. Nah, kalau ya kita aware, kalau kita patah tulang aja, patah tulang satu gitu, itu mungkin sekarang untuk berobatnya 30 juta mungkin nggak cukup, gitu. Nah, apalagi sampai meninggal. Nah, itu keluarga yang ditinggalkan ya oleh orang yang produktif ini kan besar. Itu sih yang menjadi dasar kenapa ya pemerintah semuanya itu concern. Nah, industri ingin juga berkontribusi di situ. Jadi ya kami di Asosiasi Asuransi Umum yang bisa menyediakan program tambahan daripada Jasara Harja itu ya sangat happy kalau ada program yang memberikan kompensasi lebih besar daripada Jasara Harja. Oke. Nah, copying ya di negara lain itu udah miliaran. Mungkin kalau kita mau tambahin sekarang dapat 50, ya kita tambahin 100 deh, jadi 150 juta misalnya. Ya itu sih idenya. Pasti. Berarti nanti pajak harus naik tuh kalau saya naik ya kan. Jangan dong. Jangan dulu ya. Asuransi boleh naik, pajak jangan dulu. Tapi hitungannya gitu Pak Wan ya. Maksudnya kalau mau naik nih dari 50 juta misalnya menjadi 100 dolar, berarti kita bayar pajak jadi lebih mahal kali ya? Iya bayar itu ya pajak STNK-nya. Ya karena ada biaya itu. Ya karena kan ada kompensasi yang akan diperoleh juga. What you get is what you give ya. Oke. Nah, kita coba ngomongin hobi sedikit nih sama Pak Wayan. Waduh. Dengar-dengar Pak Wayan nih suka motoran. Oh. Petrolhead gak sih Pak? Waduh. Jangan dari terima. Suka touring kemana nih Pak? Nah, jadi ya sejak saya bekerja kan kerja di perusahaan asuransi yang portfolionya motor mobil. Ya, jadi ya sering ya, berinteraksi dengan dealer, kemudian akhirnya kita punya nasabah yang mesti ke bengkel. Nah, akhirnya kita jadi melihat juga produk-produk mobil baru yang seperti apa. Ya memang kalau waktu sekolah ya kan orang tua kasih motor juga. Nah, jadi ya yang ngelanjutin itu sebenarnya. Jadi waktu SMA ya ada kebut-kebutan ikut sampai akhirnya dimarahin. Nah, jadi itu sih ininya. Oke. Beranjak dari obrolan hobi, saya mau nanya mengenai kendaraan listrik. Ini 2024-2025 peningkatan kendaraan listrik kan kayak yang kita tahu, Masif banget. wah sangat masif dan hampir seluruh pameran mobil kayaknya udah didominasi sama kendaraan listrik ya Pak. Ya. Yang mau saya tanya, menurut Bapak perbedaan utama nih antara asuransi kendaraan biasa dengan kendaraan listrik itu apa sih? Oke. Di kita
masih dalam fase belajar Oke. untuk asuransinya. Aha. Karena mobil listrik ini kan baru mulai meluas, salesnya itu 2 tahun terakhir. Betul. Ya. Nah, tapi kalau kita mempelajari apa yang sudah terjadi di negara yang sudah lebih duluan, yang sudah lebih maju, ya di Amerika, di Eropa, ya bisa di Google juga. Premi untuk mobil listrik itu rata-rata 15-25% lebih mahal. Wah. Nah, jadi itu Lebih tinggi harga lebih tinggi. ya. Nah, ya saya sekarang mau ceritain kenapa bisa lebih tinggi. Pertama, saya nggak tahu apakah sudah pernah nyoba mobil listrik. Udah. Ada. Nah, jadi mobil listrik itu secara power, torsinya Iya. itu dia instant. Betul. Nah, beda dengan mobil konvensional yang membutuhkan putaran, kan di spek mobil tuh maksimum torque ya di 2.500 rpm atau di 3.500 rpm. Jadi udah 3.000 baru dia itulah power terbesarnya. Nah, Iya. mobil listrik itu dia instant. Jadi bisa 0 rpm itu udah dapat yang full torsinya dan itu besar. Nah, jadi kebanyakan orang yang ya kebetulan saya di perusahaan sebelumnya itu ya multinasional yang sempat saya juga pelajarin dari negara lain. Itu pada saat orang tuanya beli mobil listrik dipakai sama anaknya, dia ngegas sama kayak mobil biasa. Ternyata dia nabrak mobil depannya. Waduh. Too powerful. Nah, apalagi yang negara-negara yang awalnya membeli mobil listrik, ya, which was Tesla yang pasti lebih powerful, kaget dia. Iya, iya. Nah, jadi pertama third party liability-nya lebih mahal. Nah, yang kedua, biaya untuk memperbaiki mobil listrik ini karena baru teknologinya, tidak semua bengkel bisa. Ya. Yang kedua, tidak semua teknisi yang ada di bengkel itu pun pernah di-train untuk melakukan perbaikannya. Iya. Nah, sehingga man hour-nya dia lebih mahal. Di samping facility yang dia masih punya, kan dia masih punya wall charger-nya ya untuk benerin, terus untuk ngetes-ngetesnya. Jadi itu lebih, karena itu barang baru. Nah, jadi karena scale-nya juga masih belum banyak, sehingga cost of repair ya per job-nya itu jadi lebih mahal. Nah, yang ketiga, pada saat kejadian yang impact-nya lebih besar daripada kejadian-kejadian yang ya serempet-serempet, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada baterainya. Nah, yang mana harga baterai itu antara 40% sampai 60% dari harga mobilnya. Jadi imagine kalau mobil yang listrik yang sekarang start dari ada 200-an juga udah ada ya. Iya. Tapi yang bisa muat banyak orang kan di 400-500 lah. Nah, itu sekitar 200 jutanya itu baterai. Nah, kami beberapa kali melihat mengalami ya, klaim asuransi pada saat mobil ngelewatin pembatas jalan yang tengah tuh, loncatin begitu, kena dek bawahnya. Kalau mobil biasa itu mungkin harga perbaikannya 40-50 juta, kalau ini mesti ganti baterai. Karena manufakturnya atau dealernya sendiri nggak berani memastikan ini masih bisa dipakai nggak. Misalnya masih bisa, tapi kok bengkok gitu misalnya. Ntar kenapa? Karena kan di baterai itu kan ada unsur liquidnya. Jadi kalau dia leak, karatan, nah, kalau lithium itu kena air, malah dia jadi keluar api. Trigger. Ya, sekarang sih sudah ada yang namanya solid state battery ya. Nah, jadi udah nggak ada bahan cairnya gitu loh. Nah, tapi itu masih developing lah. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa asuransi mobil listrik itu preminya lebih mahal. Oke. Nah, di Indonesia kita itu industri kita diregulasi dengan tarif, jadi oleh OJK. Nah, jadi ya dari regulasinya
tarif itu ada harga bawah sama harga atas. Jadi OJK menyarankan kalau ya asuransi merasa preminya kurang, ya pakai harga atasnya saja. Which is itu possible gitu. Walaupun di market masih orang jual masih di bawah, di rate batas bawah lah. Ya, jadi seperti itu sih kondisinya. Oke. Ya karena emang mobil listrik juga butuh lebih ini kali ya, apa namanya, baterai tuh sensitif banget kalau udah kesenggol apa-apa, jadi emang lebih mahal pasti preminya. Iya, risikonya. Terus harus ganti, dia tuh nggak bisa kayak diakalin dulu deh, kan kalau mobil ini Iya benar. diakalin, Mobil kalau ini Belum berani. ganti lah. Iya, kalau mobil bensin gitu kan masih bisa ya akal-akalan si montir. Cuman kalau mobil listrik agak bahaya sih. Iya. Mau diakalin terus malah ntar kita kayak ngeri deh kalau diakalin. Ya takut apa namanya, intinya masih belajar lah ya. Iya. Jadi seperti apa exposure-nya, walaupun baterainya mobil listrik itu dia ada berupa slab gitu ya, ya ada berapa. Kalau misalnya bisa diganti segini saja, bisa sih kalau bukan benturan. Misalnya kan ini baterai ini agak lebih soak gitu daripada yang lain, bisa aja. Tapi kalau akibat benturan, walaupun udah ada casingnya ya, diangkat, kan selalu kalau iklannya deskripsi produknya itu kan casingnya itu very strong casing gitu kan. Anti air dan Yang segala namanya macam. impact kan kita impact dari speed 30 km per jam, kalau impactnya di 60 km per jam, Beda. ya. Beda nggak tahu ininya ya. Ya, berarti banyak syarat dan ketentuannya yang berlaku. Oke. Nah, sekarang kita coba mau ngobrolin mengenai tren industri asuransi nih Pak. Khususnya di tahun ini. Ini kan baru awal tahun ya. Cuman kita mau lihat nih gimana kacamata seorang Pak Wayan mengenai industri asuransi. Gitu. Kira-kira menurut Pak Wayan nih, selain mobil listrik lah, tren utama yang akan membentuk industri asuransi di tahun 2025 apa sih? Oke, pertama industri ini sangat ditentukan oleh industri yang lebih hulu. Jadi misalnya kalau penjualan mobil tahun lalu menurun, pasti kita kena impact-nya. Jadi the trend adalah ya volume mobil baru menurun, sedangkan kita semuanya kan industri ya kita pasti dikasih target, ya kita ada bisnis objektif, ya kita mesti capai, pasti kompetisinya lebih berat. Artinya kita akan berebut dengan kue yang lebih kecil, ya. Sedangkan kita selalu kan dituntut untuk grow. Nah itu di kendaraan bermotor. Nah untuk angka pastinya mungkin teman-teman bisa carilah, karena kalau saya quote beda-beda angkanya gitu. Tapi intinya menurun lah. Ya. Iya. Mungkin kendaraan bermotor yang roda 2 ada kenaikan sedikit ya. Yang mana ekspektasinya ya pasti ya kepengen lebih dari itu ya, lebih tinggi lagi. Nah yang kedua tren dengan produk-produk yang baru. Nah jadi produk baru yang sekarang ini ya mulai ditawarkan karena untuk mengekspansi market ya. Ya saya memperhatikan ada misalnya asuransi travel misalnya. Jadi ya anak-anak muda Gen Z ya, kemudian ya even yang milenial juga ya aktivitas travelingnya mulai banyak. Kemudian pada saat mereka bertransaksi membeli tiket, membeli paket-paket itu biasanya juga udah ditawarkan asuransi. Nah jadi ini merupakan opportunity bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan di sana. Karena bagi orang yang liburan, katakanlah ya ini gampangnya, tiket bolak-balik 3,5 juta, asuransi 150.000, murah lah. Gitu. Tapi kalau kita lihat paketnya di dalamnya isinya apa, rate-nya berapa, itu sebenarnya mahal juga. Nah tapi makanya jadi tren itu adalah lebih kepada kalau itu convenient, ya, kemudian prosesnya straight through, orang beli. Karena it's still a very small fraction daripada the whole produk yang mau dibeli. Nah, kemudian tren mengenai cuaca. Nah,
Jadi ya minggu-minggu ini kita mengalami beberapa kejadian banjir, Iya. ya. Kemudian ke depannya efek cuaca ini akan menjadi resiko buat ya semua dari kita, Iya. buat bangsa. Dan di negara lain pun sama. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah climate change event. Oh, oke. Banyak studi yang sudah dilakukan ya untuk mengantisipasi itu, ya, karena ini mengakibatkan loss yang lebih besar, Iya. pasti preminya akan lebih besar. Oh, Gitu. oke. Nah, ya saya nggak mau elaborate lebih banyak lagi tentang banjir-banjir ini karena ya teman-teman bisa lihat lah di luar negeri seperti apa. Iya. Nah, yang mana climate change ini nggak cuman menyebabkan ya dunia ini lebih basah, tapi lebih kering juga di belahan dunia yang lain. Nah, seperti kejadian di California misalnya, itu kan siapa? Nggak ada yang bisa pernah membayangkan itu bisa kejadian. Iya. Walaupun mereka tahu kok makin kering gitu. Akhirnya ada yang merasa asuransi sampai saya nggak bisa perpanjang lagi ya, karena kalau ada apa-apa ya Iya. katastrofik gitu. Iya. Nah itu katanya ada isu itu Tan. Apa? Kalau yang dari gue baca ya maksudnya bawahnya. Ini netizen nih. Ini pertanyaan dari netizen ya. Itu kan yang waktu pas kemarin si California kebakaran banyak tuh, katanya asuransi ini ya menghilangkan resiko, iya, menghilangkan resiko kebakaran itu. Itu menurut Pak Wen gimana? Nah, jadi intinya semua perusahaan asuransi kan pasti punya cabang-cabangnya sampai di negara-negara, apalagi di California gitu kan. Nah, jadi di sana itu kebetulan ada ketentuan dari state-nya, dari negara bagian tersebut, perusahaan asuransi jangan seenaknya naikin harga kalau tidak didukung oleh statistik. Nah, jadi pada saat perusahaan asuransi mau naikin harga, itu komisi yang tujuannya untuk melindungi masyarakat biar tidak membayar premi kemahalan, itu ya saya baca tidak mengizinkan kalau harganya itu naik terus gitu. Nah, sehingga beberapa perusahaan asuransi yang mulai berhitung, wah kalau begini ya saya bisa rugi. Iya. Akhirnya dia nggak perpanjang polis-polisnya. Nah, jadi kejadiannya itu polisnya itu tidak diperpanjang sebelum fire-nya sih. Nah, jadi pada saat sebelum fire-nya, tapi kan yang menyediakan produk kan nggak cuma satu perusahaan asuransi, ya kan mereka di sana juga ada puluhan perusahaan asuransi. Nah, jadi yang masih menyediakan produknya ya tetap jualan, tapi ada yang merasa saya di cancel sama perusahaan yang sebelumnya, giliran saya mau minta baru kok mahal banget, akhirnya dia nggak beli gitu loh. Akhirnya kejadian, ya udah rumahnya uninsured. Jadi emang berdasarkan statistik si climate change itu ya, makanya dinaikin harganya, terus banyak yang udah nggak mau lanjut lagi polisnya. Maka itu kenapa tuh beberapa asuransi banyak yang nggak nge-cover si kebakaran ya. Jadi ya sebab akibat ya. Kalau gitu. Oke, nah tadi Pak Wayan ada sempat bilang ternyata di luaran tuh perusahaan asuransi pun ada research lah ya mengenai tadi travel insurance, climate change dan segala macamnya itu pasti kan berarti ada teknologi lah ya pasti yang dipakai Pak kalau di industri asuransi itu. Nah sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang industri yang Pak Wayan tahu nih di industri asuransi dalam mengadopsi teknologi baru yang ada, misalnya AI, IoT, you name it gitu. Oke, thank you. It's a good question. Ya. Pertama, kalau di processing itu teknologi itu membantu kita di automation yang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir lah. Jadi misalnya bagaimana mengingatkan nasabah tentang premi yang harus dia bayar, kapan due-nya. Kemudian menyampaikan update tentang mobil yang sekarang ini lagi diklaim atau properti dia kekurangan dokumen apa, itu bisa dinotifikasi dengan WhatsApp misalnya.
Kemudian mensurvei kepuasan nasabahnya dengan automation, ya. Itu juga pakai teknologi. Nah, itu udah banyak yang udah diadopsi. Nah, kemudian tentang digital. Jadi bagaimana bisa mempercepat proses yang convenient juga buat nasabah tanpa kita mengirim begitu banyak orang ke field gitu. Contohnya survei. Jadi kan kalau asuransinya untuk mobil yang sudah bukan mobil baru, itu kan kita perlu survei, memastikan mobilnya ini udah penyok atau belum gitu. Itu bisa diasuransikan atau enggak itu dulu. Nah, jadi biasanya perusahaan asuransi menurunkan surveyornya, mesti bikin janji. Nah, kita tahu di Jakarta itu sibuk, ya. Kadang-kadang surveyor kita juga kena macet, customernya udah punya janji lain lagi, jadi nggak ketemu lagi. Atau kita juga datang tepat waktu, customernya yang sibuk, ya dia juga jadi nggak ketemu. Nah, sehingga sekarang ada aplikasi yang disediakan oleh teknologi provider memungkinkan nasabah yang mensurvei sendiri, tapi kita menjadi cukup yakin apa yang disurvei itu very accurate gitu. Nah, jadi salah satu teknologinya adalah customer itu dikirimkan WhatsApp, ada linknya. Pada saat customer itu ngeklik linknya itu, kameranya nyala, terus ada guidelines, ada guidance gimana memvideokan mobilnya. Nah, jadi udah dia klik, dia videoin, kemudian dari depan, oke, dari samping, masuk ke dalam, gitu. Udah selesai stop, kekirim ke perusahaan asuransi. Terus kita dapat waktunya, kita dapat geotaggingnya juga, locationnya. Jadi, and then perusahaan asuransi, oh ya udah, oke, accept. Kita bisa, kalau kelihatan ada penyok di bumper, kalau yang ini kalau bisa diperbaiki dulu, sehingga kami akan jadikan ini sebagai, kita anggap sebagai mobil yang mulus, sehingga kita semuanya bisa di-cover. Nah, dengan kondisi kalau nggak diperbaiki, yang udah rusak ini nggak boleh diklaim ya, gitu. Kecuali ada tabrakan baru gitu. Nah, jadi akhirnya itu Internet of Things untuk membantu proses klaim, survei yang baru. Ya. Nah, akhirnya tidak sampai di mobil baru saja, orang klaim pun bisa dibuatkan seperti itu. Sehingga akhirnya nasabah habis kejadian, waduh, yaudah sampai rumah, lapor kan, oke, kita akan kirimkan linknya ya. Dapat linknya, udah kan, itu sendiri. Akhirnya habis itu tinggal ditelepon lagi, mau milih bengkel yang mana. Di dekat ibu, bengkelnya itu ada A, B, C. Yaudah, saya mau ke A. Yaudah, tinggal nunggu ibu itu kapan ke A. Pas dia ke bengkel A, bengkelnya kan kontak kita. Yaudah, buatkan surat perintah kerja. That's teknologi yang memungkinkan. Nah, lebih tinggi lagi adalah dengan teknologi artificial intelligence. Jadi ada teknologi provider yang sudah bisa menyediakan pada saat dia videoin tadi, dia langsung lihat pintu penyok, perlu ganti. Dia bisa langsung detect gitu ya? Dia bisa detect. Karena kita udah tahu mobilnya apa dan tahun berapa, nilai perbaikannya pun udah langsung bisa si surveyornya itu tahu. Wah. Sampai begitu. Canggih banget. Tapi ya teknologinya itu kan dia pakai machine learning kan, dia diajarin. Kalau bentuknya begini, perbaiki, yang ini harus ganti. Sampai even mobil yang rusak parah aja dia bisa estimate. Dan dia kasih list spare partnya apa dan harganya berapa. Wah. Sampai begitu. Gokil ya. Detailnya. Berarti emang perusahaan asuransi terbantu banget sama si AI ini ya. Dan itu udah semua perusahaan di Indonesia gitu belum sih Pak, atau belum common ya, masih juga? That's a good question. Jadi gini, isunya itu adalah di perusahaan tersebut itu melihat offering itu seperti apa. Ya, kalau perusahaan itu lagi baik-baik saja, profit gitu, mungkin ada yang merasa kemarin begini baik-baik aja gitu. Nah,
Tapi kalau yang perusahaan baru, yang karyawannya masih sedikit tapi punya vision ya ekspansi, wah ini membantu banget. Jadi ekspansinya itu nggak mesti bikin apa struktur organisasi segede, nggak perlu ada cabang di mana-mana, tapi tetap bisa serving the customer gitu. Jadi lebih kepada mindset and then visioning of the leaders sih. Ini ya. Karena itu butuh duitnya. Kalau Pak Wayan sendiri prefer yang mana? Ini kita we are just saying ya. Kita mengandai-andai ini. Mau yang canggih atau yang gimana? Gini, intinya itu tidak terelakkan. Ya, kita bisa aja mau deny, tapi ya nggak terelakkan. Kok kita hilang ya? Nah, kita jadi nggak dilirik gitu. Jadi sih kita mesti balance antara pace-nya itu sama biaya investasinya. Karena apa? Investment itu di teknologi itu perubahannya itu drastis sekali. Nah, contoh misalnya kalian kalau yang main AI, ya kan, kalau langganannya pakai ChatGPT itu kan $20 sebulan. Sekarang DeepSeek hanya beda 1,5 tahun lah, $0,5 sebulan. Jauh banget bedanya. Kecanggihannya sama, malah ada yang bilang ini DeepSeek lebih canggih. Saya bukan ngomongin iklan ya. Saya masih pakai gratisannya sih. Ini aja udah ngebantu saya. Nah, jadi sebenarnya it's not the technology that will kill us, gitu. Tapi those who use that technology will kill us. Gitu. Jadi kalau kita nggak ikut mereka benar. Gitu. Tapi kita mundur sedikit Pak ke bagian tadi kalau misalnya ada insurance company yang pakai AI untuk survei segala macam. Menurut Bapak di negara kita ini dengan orang-orang yang cukup cerdik itu akan menjadi salah satu potensi kerugian nggak Pak? Oke, jadi sebelum ada AI ini, kita pun sudah mempercayakan banyak hal kepada nasabah untuk melakukan survei sendiri, disurvei oleh agennya, kayak gitu. Udah begitu. And then di situ kita ketemu kok bolong ya. And then teknologi datang untuk nutupin itu. Nah, jadi kalau sekarang kita lebih percaya lagi dengan teknologi yang sudah memfilter, wah ada loopholes. Menurut saya ini kejar-kejaran aja. Ya kan, satu dengan cara ini tutup lagi. Jadi ya sama lah kita punya software, ada patchingnya gitu. Iya, berarti apa itu nanti ngaruhnya bakal ke efisiensi si perusahaan nggak kalau adaptasi AI ini udah diaplikasikan gitu? Nah, jadi gini, ya time will tell. Karena gini, pada saat ada komitmen terhadap suatu teknologi yang kita pakai, kita bilang ini bagus, mahal, terus kita udah belajar nih, ternyata 6 bulan lagi ada yang murah banget gitu. Nah itu sih, jadi ya fine tune-nya di sana. Kan ada yang sekarang mau beli yang pakai subscription atau mau beli softwarenya kayak gitu. Jadi mereka juga competing sebenarnya kan si provider ini. Jadi ya menurut saya sih mesti cari anak yang pemerhati ini, yang agile dan kasih informasi, and then ya kita mesti decide. Ya. Oke. Berarti emang itu kayak jadi tantangan kali ya Pak ya buat perusahaan asuransi. Mesti gaul sama anak muda lah, sama kalian lah. Menarik banget ya, kalau nanya Pak Wayan tuh selalu ada jawaban. Masih belajar. Iya. Masih belajar. Ya wes, kalau gitu aja. Terima kasih banyak Pak Wayan atas waktunya. Mohon maaf nih kita nyempilin waktu Pak Wayan sedikit. Semoga edukasi dari podcast hari ini bisa bermanfaat buat yang nonton ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Wayan. Selamat Terima kasih. siang. Ya, terima kasih. Ya, semoga membantu.